Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Gen UID. Seperti biasa, kita bahas kembali indeks kita hari ini seperti apa. Dan hari ini saya memberikan menu back close ya di grup umum dan pastinya di grup rekom ya. Kalau kemarin saya nggak ada, saya hanya memberikan kemarin di grup rekom yaitu MPPA. Kita sudah cuan lumayan gede di sana kemarin ya. Itu menu back close. Nanti akan saya sedikit perlihatkan rekom-rekom saya yang saya berikan hari ini ya. Nanti saya akan ke grup Telegram saya. Pertama kita bahas indeks kita dulu, nanti akan saya sedikit share-share rekom saya dan akan saya bahas menu buy close yang saya berikan hari ini ya untuk teman-teman di grup umum maupun di grup rekom yaitu Cars ya. Kita ambil di 89 lah, pasti dapat closing di 90 ya sudah naik satu tick. Nanti saya akan jelaskan plannya seperti apa ya teman-teman. Pertama kita bahas indeks kita terlebih dahulu. Untuk indeks kita ya masih begitu ya, masih saya bilang ya dia akan retest 7000, mantul lagi, tes lagi ke 7050-an, 7080-an ya masih masih di area-area atas ya sebenarnya. Belum terlalu jelek selama bertahan tidak turun lebih dari kalau saya lihat 6950-nya itu support kuat sampai 7000. Ya kalau masih bertahan, tapi akan lebih aman kalau dia bertahan terus di atas 7000-nya. Tidak jebol itu lebih oke, tapi kalau sudah jebol 7000, nah itu sedikit lampu kuning, kemungkinan dia akan retest ke 6950. Nah, kalau sampai 6950 jebol, itu sudah kurang oke lagi. Tapi untuk sekarang posisinya masih masih cukup oke ya. Masih cukup oke, masih di area-area atas ya. Masih di persimpangan atas untuk indeks kita. Saya akan ke grup Telegram saya ya, teman-teman yang mau join grup Telegram saya yang ini ya. Salah, 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 salah. Ini. Ini ya grup Telegram saya. Ya, teman-teman pemahaman saham. Biasa tiap sore saya teman-teman yang mau request saham saya buka nih. Dan nanti saya akan bahas di sini. Oke, eh, tadi ya saya memberikan menu buy close jelas ya. Bentar, bentar. Ini menu buy close cars ini jelas ya. Tadi tanggal 4 November jam 2.19 kas 8789, kita dapatnya di 89 ya. Rata-rata pasti dapat di 89. Closing di 90. Jadi nanti akan saya buatkan plannya seperti apa. Sementara saya akan kasih lihat saham-saham yang saya berikan di grup rekom. Ya, pertama ini diskusi ya ini kemarin saya diskusikan teman-teman buat pola ya. Pola saya bilang kalau kuat 115 ya. Dan saya suruh infokan saya suruh infokan beli ya. Saya bilang resistnya jauh di 130. Hari ini dia naik sampai 138. Anda sudah cuan belasan persen ya. Karena closing dia kemarin dia sempat di atas 116 ya 117, mungkin teman-teman sudah ambil ya. Closing di 114 itu oke nggak masalah saya bilang. Lalu resistnya kan jauh 130, hari ini naik sampai 138, Anda sudah cuan belasan persen ya. Sudah down ya. Sudah down ya. Ini jelas ya. Cuan 10%. Ini di grup diskusi ya. Jadi yang teman-teman ikut grup rekom saya itu saya kasih grup diskusinya. Jadi member bisa saling diskusi, saya juga biasa ikut diskusi di sana. Ini kan PSR diskusi kan itu saya yang tulis ya. Jadi ini saya bilang boleh masuk. Lalu nah menu back close kemarin yang saya berikan itu MPPA. Ini ya MPPA jelas ya. Ini menu back close-nya nih. Ini tanggal tanggal 3 November ya jelas teman-teman. Jam 2.11 saya bilang 136 136. Lalu saya bilang kalau mau lebih aman tunggu 137 jadi bid. Nah, sempet kan nggak naik tuh. Nggak naik. Nah, jam 2.51 saya bilang beli saja lah. Beli saja di closing 134. Ya MPPM mau beli di closing coba beli saja. Saya beli beli saja di 134. Ya, jelas di sana. Saya infokan beli dan ini juga teman-teman kalau misalnya nggak dapat hari ini, tadi pagi kan bisa ambil lagi. Harusnya dapat lah. Kan dari area buy saya 136, turun lagi 134. Saya infokan lagi suruh beli lagi. Ya beli saja saya bilang MPPA. Targetnya jauh. Ya targetnya saya bilang jauh. Target break 140. Ya, saya nggak kasih target di saya Anda beli 134, saya nggak kasih target di 136, 138, enggak. Saya kasih targetnya di 140. Minimal 140. Kalau break 142, 152. Itu bisa ke sana saya bilang. Ya. Dan hari ini MPPA melewati target saya pengen ujung 152, dia naik sampai 153, 154 kalau nggak salah. Ya, Anda sudah cuan lumayan itu. Gede banget ya. Kurang lebih 10% ada lah ya, teman-teman. Ya, itu buy close kemarin. Saya memberikan buy close cuma satu-satu. Saya nggak berikan rekom sampai teman-teman suruh milih enggak. Misalnya menu pagi saya kasih satu.
Ya kalau sudah cuan, kita bungkus. Yang menu siang, misalnya menu pagi udah selesai, saya baru kasih menu siang. Kalau bisa menu pagi belum jalan, saya nggak kasih dulu tuh. Ya sampai sore. Sampai kalau memang menu paginya teman-teman mau hold boleh. Tapi kalau memang sudah cuan silahkan jualan. Biasanya saya seperti itu. Lalu saya kasih menu buy cost juga cuma satu. Saya nggak suruh teman-teman pilih. Misalnya saya kasih 2 sampai 3 saham, nah pilihlah, nggak usah. Saya nggak mau seperti itu. Kasihan teman-teman nanti bingung milihnya. Ya saya berikan satu 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 saja ya. Dan itu pun juga tertata ya. Jadi nggak yang saham ini belum jalan. Misalnya kalau memang bedanya kalau swing ya memang harus di hold. Ya itu boleh di hold kalau swing. Kalau memang scalping itu kalau kita cuan silakan jualan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Hari ini tidak ada menu pagi. Ya, tidak ada menu pagi. Kita fokus jualan tadi di Pola sama MPPA saja. Ya, baru saya berikan menu sore, menu buy cost tadi di grup umum dan di grup rekom yaitu Cars ya 87 86 87 89 ya. Ini teman-teman yang mau ikut kelas silakan ya, ini slot tinggal tipis ya. Kalau teman-teman mau ikut silakan, saya nggak buka lagi akhir tahun ini. Mungkin kalau buka pun ya saya akan naikin harga ya tahun depan. Ya ini semua yang akan saya ajarkan. GC itu apa? Buy on weakness itu apa? Trading teman-teman suka trading harian nanti akan saya kasih tahu cara screeningnya, cara tradingnya ataupun analisanya seperti apa. Swing juga sama ya, teknik GC, teknik buy on weakness ya, buy on weak out semuanya saya akan kasih tahu ya teman-teman. Ya support resist semuanya lah. Intinya teman-teman yang nggak paham sama sekali ya akan saya buat bimbing sampai teman-teman bisa mahir ya. Intinya kuncinya jangan lupa bertanya. Oke, seperti itu saja ya untuk hari ini. Ya puji Tuhan banyak yang cuan ya dan hampir semuanya cuan ya. Oke, kita balik lagi ke saham yang saya berikan hari ini yaitu CARS CARS. Oke, sabar, loading ya, loading, sabar. Kenapa dia loading? Bentar ya. Oke, ini dia. CARS oke, sangat menarik buat saya, sangat menarik CARS ini. Ya, resistnya di 9293 ya teman-teman, boleh kalau memang TP1 boleh di area itu 9293 teman-teman ya. Eh dia masih sangat uptrend dan ini balik arah ya, dia balik arah mantul dari support uptrend dia di 8586, mantul dari support uptrend dan break di atas 89 8 ya 87 ya, dia bisa break di 87 88, closing 90 ini cukup menarik ya dengan volume yang cukup oke menurut saya ya untuk cardsnya. Resist 93 kalau bisa break lanjut itu, lanjut bisa terbang lumayan tinggi, tutup gap ini ada gap lumayan jauh 10106 itu gapnya. Ya intinya gini deh, kalau 93 break teman-teman silakan kawal di pertama jual dulu 50% kalau saya ya, kan itu sudah cuan lumayan ya. Kalau bisa break lanjut tuh bisa retest lagi ke 98 sampai 102. Nah, kalau bisa break di atas 102, nah itu lumayan lumayan naiknya bisa lumayan, bisa tutup gap dulu. Paling tidak nyentuh lah, biasanya nyentuh di 105 106 dulu. Nah, masalah dia bisa naik lagi atau enggak kita nggak tahu ya. Kemungkinan saham ini baru mulai uptrend kembali ya. Dari dia patah trend, downtrend, sekarang balik uptrend dan konfirmasi uptrend. Kalau saya lihat untuk kelas dia konfirmasi balik uptrend ya, akan lebih bagus dia bisa break di 93 itu cukup oke. Ya intinya jangan terlalu serakah ya. Intinya kalau teman-teman sudah merasa cuan silakan jualan ya. Namanya analisa bisa benar bisa salah. Saya tidak pernah garansi rekom saya 100% benar ya. Intinya gitu. Untuk kas area stop loss-nya kalau memang teman-teman nggak mau terlalu jauh di 85, kalau mau agak jauh di 80. Ya atur saja resiko risk reward-nya teman-teman. Ya kalau nggak mau terlalu jauh di bawah 85 silakan buang. Kalau memang mau agak jauh di bawah 8 atau mau agak jauh di 80. Di bawah 80 teman-teman boleh buang. Ya semoga sih naik langsung ya. Semoga langsung break di 93-nya. Semoga seperti itu untuk kelasnya. Dan secara teknikal ini sangat oke. Lanjut saham-saham yang di request apa ya? Nah, banyak nih. TAM, Antam. Wah, Antam naik ya? Beneran Antam naik luar biasa. Gila. Cakep, cakep, cakep. Antam mulai cakep ya.
mulai cakep kalau saya lihat, tapi belum eh kemungkinan dia akan tes resist terdekat 1930 dulu. Ya kalau bisa kuat lanjut tuh ke 1960 sampai 2000. Ya ini sudah ada tanda-tanda dia mau uptrend ya. Intinya Antam harus bertahan paling tidak boleh jebol lebih dari 1870 1850-nya dulu. Ya kalau dia bisa bertahan dan ada candle konfirmasi dia uptrend, nah itu boleh boleh masuk. Ya karena bisa pembalikan arah dari downtrend jadi uptrend ya. Posisinya sedang mencoba uptrend untuk Antam. Oke, mulai oke. Lanjut ke Pani. Pani oke ya, masih uptrend. Pani oke. Ya masih sangat uptrend apalagi bertahan. Saya lihat dulu. Supportnya sih agak ini ya. 1050 1100 itu support, resisten ada di 1040-an sampai 1200. Itu resist cukup kuat untuk Ani. Kalau bisa break 1200 lanjut, tapi kalau nggak bisa break dia kemungkinan retest dulu. Ya kemungkinan bisa retest ke 1050-nya. Ya, untuk sekarang posisinya oke, uptrend untuk Pani. Lanjut Pani habis Pani Goto. Ya, Goto. Goto belum oke ya, belum oke ya. Nanggung, ya nanggung. Kalau saya sih nanggung kalau memang mau beli, tunggu dia sekalian uptrend ataupun dia sekarang lagi posisi belum oke ya. Tanggung. Kalau saya sih nggak mau beli dulu, nanggung ya. Karena posisinya masih cenderung lagi downtrend, tapi kalau dia bisa bertahan di atau break di dulu atau 10 oke. Kemungkinan masih bisa lanjut naik, itu resist kuat. Tapi kalau nggak bisa, kemungkinan bisa retest ke 196 dulu sampai 190 itu support kuat. Posisinya belum uptrend untuk Gotoh ya, cenderung masih downtrend untuk sekarang. Lanjut ke Emrat. Emrat masih di atas sih ya, masih di atas. Intinya gini deh. Support uptrend dia dia di 550, 570 itu support uptrend. Resisten memang cukup kuat di 620 sampai 650 itu resisten kuat untuk Emrat. Posisinya sekarang masih dikatakan masih uptrend ya selama tidak jebol lebih dari 550-nya. Tapi kalau jebol 550 kemungkinan bisa ke 500 sampai 520 gitu lah ya. Untuk sekarang sih masih oke lah ya, masih uptrend untuk Emrat. Lanjut ke Sido. Sido masih oke kok. Ya masih bertahan di 730-nya itu super uptrend masih oke, tapi kok jebol ya kemungkinan bisa ke 700 sampai 710. Tapi kok masih bertahan di 730 ada potensi untuk kembali naik ya retest ke 755 sampai 760-an dulu ya itu Sido. Resistnya cukup kuat di 760. Ya kalau bisa break ya oke. Yang untuk Sido bisa 780 800. Untuk sekarang support uptrend di 730 masih oke untuk Sido. BBRX. Ya, ini oke sih. Ya, kemarin saya bilang ini sudah uptrend ya. Ya, lanjut naik lagi ya. Tapi ini gorengan ini sudah ke naik tinggi. Kalau saran saya sih nggak mau masuk lagi sih. Takutnya ada buyur ya. Karena ini sudah masuk agak-agak tinggi. Tapi kalau bisa dibilang bisa naik, ya kemungkinan masih bisa naik ke 140, 146 dulu ya. Ya, kalau memang teman-teman masuk, batasi resiko saja 128, 130 itu support uptrend ya. Kalau jebol 128-nya kemungkinan bisa ke 120, 118 ya, posisinya uptrend tapi ini kalau support support sebenarnya yang paling jauh ini cukup jauh ya, cukup jauh di 110 sebenarnya, tapi untuk sekarang ada support minor yang belum dites ya di 120-nya ya, 120 126-nya lah itu support uptrend dia ya. Untuk sekarang sih banyak support uptrend sih yang belum dites ya, 130 juga support uptrend ya. Oke lah untuk saya, untuk PBR oke, cuma ini agak gorengan panas jadi Anda harus batasi risiko saja ya. Karena ini naiknya sudah lumayan agak tinggi ya PBR-nya. Lanjut ke Hadid. Jadi Anda harus ukur risk rewardnya seperti apa. Hadid ya gorengan juga nih Hadid ya. Eh belum uptrend ya, belum confirm dia kalau hari ini naik ya bisa confirm, tapi hari ini nggak naik malah diguyur ya karena ada resisten cukup kuat 110-nya kepentok ya. Turunnya lumayan dalam, mungkin bisa retest ke 86 dulu sampai 82. Ya itu support dia. Resisten sekarang di pas saya lihat dulu 92 sampai 9 sampai 100 lah ya. Posisinya sih dibilang downtrend, sekarang dia mencoba kembali uptrend tapi belum confirm saja ya. Kalau sampai jebol lagi 80 ya itu balik downtrend lagi. Ya, tapi kalau masih bertahan untuk sekarang masih bertahan di atas 85
ada kemungkinan bisa balik naik lagi untuk Hadid ya. Tapi ini posisinya belum uptrend dan ini agak-agak semi-semi gorengan ya kalau saya lihat ya. Ntar saya lihat dulu. Ya agak-agak semi gorengan untuk Hadidnya. Oke lanjut kios. Kios lagi persimpangan bawah ya, lagi downtrend, cenderung downtrend ya. Lagi di persimpangan bawah. Support ada di, bentar saya lihat dulu, 470, 460, resisten ada di 4 berapa nih? Bentar saya lihat dulu. 484 lah ya, sampai 500 itu resisten support untuk kios ya. Posisinya belum oke, cenderung masih di bawah, cenderung masih sideways di area persimpangan bawah ya. Jadi belum oke. Kios lanjut ke PNLF. Nah, PNLF kan nggak naik ya, padahal semalam cuan ya. Semalam cuan, kalau teman-teman jualnya ada sudah cuan lumayan 35%. Hari ini kan jebol ya. Saya sudah bilang jebol 570, maksimal 560 buang. Jangan di hold. Anda hari ini ARB bisa turun masih bisa. Tapi dia mungkin nggak langsung turun. Tetap ARB PNLF bukan tipe saham seperti itu ya. Karena dia bukan terlalu gorengan. Ya kemungkinan dia akan retest ke 500 lah itu support quote sampai 530 dulu. Kalau bisa bertahan di 530 masih bisa mantul tuh. Mungkin mantul terbatas ke 570-nya maksimal sampai 585 lah atau 590 lah. Ya resist quote memang di 600 sampai 615 ya untuk PNLF. Posisinya belum uptrend ya, masih cenderung di bawah untuk PNLF-nya. Lanjut apa nih? Tekim. Tekim oke masih uptrend nih, masih uptrend. Selama bertahan di 8.300-an ke atas, oke nih untuk Tekim masih bisa lanjut ke 8.550-an sampai 8.700 lah maksimal di sana. Ya, oke, masih oke, masih uptrend. Ya, tapi memang kadang-kadang kalau sudah naik tinggi dia koreksi dulu tes support ya biasanya seperti itu. Tapi secara trend ini masih uptrend ya. Tekim lanjut ke Bell. Bell dibilang jelek, dia lagi di persimpangan ya, belum uptrend, belum downtrend. Support ada di 127, 130, resisten ada di 133, 140 di sana ya. Posisinya lagi di persimpangan untuk Bell, lanjut ke SMDR. SMDR dibilang jelek, tidak terlalu jelek ya, tapi dibilang bagus, tidak juga ya, karena candle terbentuk seperti doji di atas. Jadi kemungkinan mungkin bisa saja dia turun dulu ya, turun dulu tes supportnya. Tuh support di 2460 sampai 2400 ya. Itu support uptrend dia. Masih dikatakan uptrend selama dia bertahan di 2400. Ya kalau dia bertahan mantul kemungkinan tes resist di 2520-an sampai 2580-an ya di sana ya. Posisinya sih masih uptrend selama tidak jebol lebih dari 2400-nya oke. Ya untuk SMDR masih uptrend sebenarnya. Lanjut ke NRG. Ya wajar turun karena memang sudah naik tinggi ya. Tapi masih uptrend kok. Selama tidak jebol support dia 370. Kalau jebol pun masih ada support uptrend dia di 360, 350-an ya. Masih uptrend kok ya untuk energi apalagi masih bertahan di 370 ya masih oke sebenarnya. Kalau turun pun masih ada support di 360, 350 itu support uptrend. Nah, hati-hati kalau sampai jebol 350-nya. Nah, itu bisa turun lumayan lumayan ke 330 sampai 320-an. Yang untuk sekarang sih masih oke lah ya. Apalagi bertahan di 370 masih uptrend tuh kayak energi. Lanjut ke SAM F. SAM F juga masih oke kok. Ya masih masih mantul dari support uptrend dia di bentar saya lihat dulu. 446, 440 resisten ada di 42, 454 ya. Sampai 460 itu resisten cukup kuat untuk SAM F di 460. Posisinya masih uptrend untuk SAM F. Apalagi ini BLSMN, oke. Eh APLN ya, APLN Dimas selalu Adi. Terakhir Adi. Oke ya seperti itu. APLN juga masih uptrend kok, ya masih uptrend kok. Apalagi bertahan di 160, 158 masih oke kok ya. Resisten ada di 165, 170 itu resist kuat untuk APLN. Lanjut ke Dimas. Dimas. Bentar, 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 bentar. Dimas. Dimas belum terlalu buruk ya. Belum terlalu buruk apalagi kemungkinan ya, kemungkinan bisa tes ke 176,
174 ya. Selama dia bertahan tidak turun lebih dari 174, oke untuk Dimas masih oke ya. Kalau mantul kemungkinan ke 182, 186 dulu. Ya posisinya masih cenderung uptrend sih untuk Dimas ya selama tidak jebol lebih dari 174-nya saja ya. Lanjut ke terakhir Adi ya. Adi. Asi lagi. Apaan Asi? Adi dan Adi. Oke Adi. Adi ya dibilang uptrend masih jauh dari kata uptrend. Dibilang downtrend ya iya lagi downtrend. Tapi ini sudah harga terkoreksi cukup murah kalau saya lihat. Ya 550-nya kalau masih bertahan kuat ya 540, 530, 550 itu support dia untuk sekarang ya. Kalau dia masih bertahan kemungkinan bisa tes lagi 560-nya, 580-nya itu resist kuat. Ya kalau bisa break 580 kemungkinan bisa ke 600-an ya. Posisinya jelas lagi downtrend ya untuk Adi. Tapi harganya sudah terkoreksi cukup, menurut saya cukup murah lah ya, cukup murah untuk Adi. Untuk sekarang ya. Ya kalau jebol 530 kemungkinan bisa tes ke support paling kuat di 500 ya. Posisinya jelas masih downtrend. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga kita selalu diberkati apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Kesehatannya jangan lupa dijaga dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Salam cuan.